Oke, hari ini kita lanjut lagi seperti biasa. Masih fokus di fitur absensi tanpa login. Karena sebelumnya aku sudah pernah bikin fitur yang mirip di bagian admin, aku pikir kali ini bakal lebih cepat. Jadi aku mulai dengan copy paste controller dari admin ke fitur ini. Lalu aku sesuaikan sedikit di bagian view-nya, dan sekarang kita coba tes. Oke, nggak jalan? Hehe, ternyata nggak semudah itu. Akhirnya aku mulai perbaiki satu persatu. Pertama, aku benerin loading buttonnya, biar user tahu kalau proses absensi sedang berjalan. Selanjutnya aku tambahkan lock di konsol, biar kalau ada error bisa lebih mudah dilacak. Lalu aku lanjut ke bagian UI. Ternyata desain modal pop-up-nya belum ikut ke load dengan benar. Jadi aku perbaiki lagi di bagian itu. Setelah semuanya aku rapikan, tinggal tahap finishing untuk hari ini. Sekarang kita coba tes lagi. Oke, kita coba lagi. Masih gagal, coba sekali lagi. Dan akhirnya wajahku berhasil terdeteksi. Walaupun ya karena laptopku agak jadul, jadinya webcamnya itu agak buram. Tapi yang penting fiturnya sudah mulai jalan. Oke, hari ini kita lanjut lagi. Langsung aja aku mulai dari yang simple dulu, yaitu bikin notifikasi kalau absensi berhasil tersimpan. Untuk ini sebenarnya nggak terlalu sulit, karena aku sudah pernah bikin di absensi admin. Jadi tinggal aku pakai lagi logic yang sama, dan sekarang notifikasinya sudah muncul. Selanjutnya aku tambahkan tombol kembali di bagian bawah, biar user bisa langsung balik ke halaman login. Lanjut, aku nemu bug yang cukup mengganggu. Jadi ketika admin menambahkan lokasi kedua dan seterusnya, lalu salah satu lokasi dihapus, maka nomor urutnya itu jadi berantakan dan nggak lagi berurutan. Akhirnya aku tambahkan logic baru di JavaScript biar nomor urutnya itu tetap rapi dan konsisten. Setelah diperbaiki, sekarang sudah aman, nggak acak-acakan lagi. Oke, lanjut. Di bagian view user, aku sadar satu hal lagi. Penempatan lokasi masih cuma baca satu lokasi saja. Padahal sekarang itu sudah support multi lokasi. Akhirnya aku perbaiki logiknya, biar yang tampil benar-benar semua lokasi. Dan yang terakhir, aku rapikan juga tampilannya di halaman user, biar semuanya konsisten. Lanjut lagi nyelesain revisi dari klien. Dan kali ini kayaknya jadi request terakhir dari klienku. Jadi klienku minta halaman rekap absensinya dibuat lebih ringkas. Karena sebelumnya kalau di print itu terlalu banyak halaman dan lumayan boros kertas. Oke, langsung aja aku coba bikin. Pertama aku tambahkan dulu tombol mode detail dan mode ringkasnya. Jadi kalau pilih mode detail tampilannya tetap seperti rekap yang lama. Sedangkan kalau pilih mode ringkas, rekapannya akan dibuat lebih singkat dan padat. Setelah puluhan menit ngoding, akhirnya hasil awalnya jadi seperti ini. Dan sejauh ini sudah lumayan sesuai harapan. Tapi ternyata tantangan sebenarnya itu baru aja dimulai di bagian ekspor PDF. Nah, disinilah aku mulai stuck. Karena data absensinya itu panjang banget. Jadi susah untuk nyesuaiin ukuran tabel dan layout PDF-nya. Sedikit geser aja tampilannya itu langsung berantakan. Aku habiskan berjam-jam cuma buat rapiin UI dari PDF ini. Dan akhirnya beginilah hasil akhir untuk hari ini. Jujur di titik ini aku udah lumayan pusing. Jadi untuk sementara aku berhenti dulu hari ini, besok baru lanjut lagi. Hari ini aku lanjut lagi buat nyelesain PDF yang kemarin bikin pusing. By the way, mohon maaf ya kalau di belakang kedengaran suara jangkrik, karena emang aku rekamannya itu di malam hari. Oke, jadi karena masih stuck berjam-jam kemarin itu, akhirnya aku putuskan buat rombak lagi tabelnya dari awal. Aku coba akalin semuanya biar semua kolomnya itu bisa muat dan tetap rapi. Dan jujur aja di titik ini aku udah hampir nyerah. Karena setiap kali satu bagian bener, bagian yang lain malah ikut berantakan. Tapi anehnya di saat aku lagi otak-atik untuk terakhir kalinya, tiba-tiba tabelnya malah jadi normal. Dan aku langsung bingung sendiri. Loh, kok bisa tiba-tiba udah bisa? Aku bahkan gak yakin bagian mana yang sebenarnya memperbaiki bagian tadi. Tapi ya udahlah, yang penting sekarang tampilannya sudah aman. Setelah itu aku coba sedikit berkreasi di bagian UI-nya. Aku tambahkan warna di beberapa kolom biar tampilannya lebih enak dilihat saat di print. Dan untuk hari ini aku rasa cukup dulu, karena jujur kepalaku udah lumayan penuh gara-gara bagian tadi. Besok baru lanjut lagi buat nambahin fitur-fitur berikutnya. Jadi kemarin kan kita sudah bikin fitur agar atasan bisa absensi lebih dari satu lokasi. Dan di contoh sebelumnya itu aku kasih aturan kalau yang bisa pakai fitur ini hanya user dengan posisi kepala sekolah aja. Masalahnya aturan itu masih aku tulis langsung dari codingannya. Artinya kalau nanti ada jabatan lain yang juga butuh fitur multi lokasi, aku harus edit codingannya lagi secara manual. Dan itu jelas nggak efisien. Karena itu hari ini aku mau bikin fitur sistemnya itu jadi lebih fleksibel. Jadi nanti super admin bisa menentukan sendiri posisi mana saja yang boleh melakukan absensi multi lokasi. Pertama aku bikin dulu tabel baru di database. Tabel ini dipakai untuk menyimpan data posisi dan user mana saja yang punya akses ke multi lokasi.
Setelah itu aku lanjut ke bagian UI. Aku tambahkan tab baru di menu pengaturan web. Namanya itu multi lokasi absensi. Desainnya itu aku bikin simple aja. Di sini cuma ada form pilih posisi dan juga form pilih user. Lalu aku tambahkan JavaScript juga. Jadi data user baru akan muncul setelah posisi dipilih. Dan user yang tampil pun hanya yang sesuai dengan posisi yang dipilih tersebut. Biar lebih rapi dan gak campur semua data. Selain itu aku tambahkan juga opsi terapkan ke semua user. Jadi kalau jumlah usernya itu ada banyak, admin gak perlu pilih satu persatu lagi. Dan terakhir aku bikin bagian terpisah untuk menampilkan daftar user yang sudah punya akses multi lokasi. Jadi semuanya itu sekarang lebih fleksibel dan gak perlu edit codingan manual lagi. Oke, kemarin aku full fokus di bagian UI-nya aja. Dan hari ini aku mulai masuk ke back-end-nya. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, aku mau jujur dulu nih. Progres hari ini itu sebenarnya sedikit banget. Karena aku stuck di satu logic yang ternyata makan waktu berjam-jam. Jadi kemarin kan aku baru nambahin tab baru di menu pengaturan web. Dan di menu itu ada beberapa tab lain juga nih. Nah, masalahnya karena semuanya ada di satu halaman yang sama, codingannya itu jadi saling kecampur. Logic dari tab satu malah bentrok sama tab yang lain. Dan efeknya itu bikin alur program jadi berantakan. Ini tipe bug yang kelihatannya kecil tapi pas diperbaiki ternyata ribet banget. Aku habiskan waktu lumayan lama buat cuma misahin logiknya satu persatu. Dan yang paling ngeselin, setiap satu bug diperbaiki malah muncul bug baru lagi. Jadi hari ini aku benar-benar lebih banyak debugging daripada nambah fitur. Karena itu progres hari ini itu cuma sampai di sini dulu. Jujur aja kepalaku udah mulai mumet. Oke, hari ini kita lanjut lagi. Dan ya, hari ini aku kerja gelap-gelapan begini. Aku cuma ngandalin satu lampu belajar kecil di ruang kerjaku. Entah kenapa lagi pengen aja suasananya remang-remang kayak gini. Dan ternyata lumayan enak juga sih buat fokus. Oke, kita balik lagi ke websitenya. Hari ini aku mulai dengan nyempurnain tampilan di halaman pengaturan web. Sekarang UI-nya itu sudah lebih aman dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Setelah itu aku lanjut lagi ke tab multi lokasi absensi. Pertama aku tambahkan validasi dulu biar form nggak boleh kosong. Jadi inputnya lebih aman. Lalu aku mulai otak-atik backend-nya supaya data user berhasil tersimpan dengan benar. Dan akhirnya fiturnya sudah mulai jalan seperti ini. Nggak lupa juga aku tambahkan fitur hapus data user. Jadi kalau ada user yang nggak perlu akses multilokasi lagi, datanya bisa langsung dihapus. Terakhir aku tambahkan pembatas akses juga. Jadi tab multilokasi absensi ini cuma bisa dibuka oleh super admin. Biar lebih aman dan nggak semua admin bisa ngubah peraturannya. Oke, kurang lebih segitulah progres hari ini. Dan jujur, kerja pakai lampu belajar begini ternyata lumayan nyaman juga ya.